Mungkin wenten terkaitnya video niki itu yang klarifikasi, itu yang nenten nyarengin yang namanya ajaran yang menyimpang atau pula sampradana. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Ya, berjumpa kembali bersama saya Wira Hari, masih dalam video-video yang membahas tentang Sampradaya, Hari Krishna ataupun kelompok-kelompok spiritual lain seperti Sai Baba, dan juga nanti kita bahas di lain waktu tentang Beda Posam Asram. Tiga kelompok yang saat ini dituding dianggap sebagai organisasi yang bisa merusak keluhuran tradisi Bali. Kita dalam beberapa video sebelumnya kita sudah bahas tentang kelompok Sampradaya Hari Krishna, juga klarifikasi tentang kebenaran pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengklarifikasi atau memberikan sanggahan tentang video yang sempat viral, itu dipiralkan oleh seseorang dengan akun CS yang memberikan caption pada video tersebut dengan judul Usada ala Sai Baba ya. Beberapa pekan yang lalu memang beredar luas di FB dan juga grup-grup WhatsApp itu, khususnya yang di Hindu ya, sebuah video dari seorang praktisi pengobatan yang viral gara-gara tingkah uniknya, dalam artian lain dari biasanya, karena praktisi ini menggunakan tip dan dia menggenggam remote control, di mana setiap kali dia memencet tombol remote tersebut untuk mengganti lagu-lagu kerohanian, dan setiap kali dia mengganti, dia mengikuti irama dari lagu-lagu yang berbeda tersebut. Kita bisa lihat dari videonya, pertama dia melantunkan mendengar lagu dari Arati Saraswati, Om Ji Saraswati Mata, kemudian diganti lagi dengan lagu Chinese dari India ya. Bagi saya pribadi itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang lucu, apalagi dianggap mengganggu ya. Tapi bagi beberapa orang yang menganggap hal tersebut menodai tradisi suatu tempat, itu dianggap suatu penistaan budaya ya. Apalagi ditambah dengan sentimen terhadap budaya yang bernuansa ke-India-Indiaan. Dia lalu memberikan caption atau judul di video tersebut sebagai Usada ala Sai Baba. Nah, sontak mereka yang telah tersulut emosi dan ketersinggungan karena propaganda kebencian terhadap Sampradaya langsung menyerbu video tersebut dengan beragam komentar pedas dan juga caci maki terhadap kelompok Sai Baba dan juga kepada sang praktisi yang dianggapnya telah tersesat, telah terbawa oleh aliran yang saat ini distempel sebagai aliran sesat, aliran yang merongrong kelestarian budaya Bali. Saya lalu mengunduh video tersebut. Saya mengunduh video tersebut, mempelajarinya dan menganalisa. Saya coba melihat, memutar kembali berulang-ulang itu videonya saya putar, berikan slow motion. Saya coba tangkap dari beberapa adegan di video tersebut. Saya lihat foto-foto yang tergantung di sana, di kamar suci sang praktisi ini. Terlihat itu ada gambar Buddha, Dewi Kuan Yin, mungkin foto gurunya juga ada di sana. Tetapi sedikit pun saya tidak melihat ada atribut atau hal-hal yang bersinggungan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, ini menjadikan saya heran. Kenapa? Lalu kenapa ia dikaitkan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba? Nah, setelah saya coba pelajari kembali, saya menemukan jawabannya kira-kira itu tentang lagunya ya. Lagu yang dipakai sebagai pengiring pengobatan tersebut. Karena sebagaimana kita bisa lihat dengan sang praktisi pada waktu itu mengklik lagu yang tentang Arati Saraswati, Om Ji Saraswati Mata, pokoknya iramanya begitu.
rupanya yang menulis caption ini, akun yang berinisial CS ini, dia tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang mungkin tidak mau tahu bahwasanya semua irama dari Arati itu sama saja. Om J Saraswati Mata itu untuk Arati kepada perwujudan Ibu Dewi Saraswati. Kemudian ada, kalau untuk Arati Gangga hampir juga sama, Om J Gangge Mata, itu kan sama iramanya. Atau pemujaan Arati kepada Dewa Siwa, Om J Siwa Om Karang, nah itu kan mirip sekali. Juga dengan pemujaan Arati Puja yang dilakukan dalam kelompok organisasi Sai, itu Arati kepada Sai kan iramanya juga hampir persis sama. Om J Jagadi Sahare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samaraksaka Bhakta Jana Samaraksaka Parti Maheswara Om J Jagadi Sahare. Nah, saya kira ini penyebab kenapa kemudian sang praktisi ini dilabel sebagai dukun ala Sai Baba. Usande itu kan pengobatan, dunia pengobatan yang dilakukan oleh dukun yang berafiliasi kepada Sai Baba, merupakan pemuja daripada Sai Baba. Kira-kira itu opini yang coba dipropagandakan oleh akun CS ini. Nah, kalaupun ada patung Ganesha di sana, di depan kamar suci ya, tidak menjadikan atau bisa kita jadikan kesimpulan bahwasanya sang praktisi ini adalah pengikut Satya Sai Baba. Karena kita tahu bahwasanya Dewa Ganesha itu adalah dewa Hindu yang dipuja memang dalam awal setiap kali ada upacara. Jadi bukan merupakan dewanya kelompok Satya Sai Baba. Orang yang mempunyai patung Ganesha, orang yang menyembah dan memuja patung Ganesha belum tentu mengikuti ajaran Satya Sai Baba. Tapi orang yang mengikuti pesan dan ajaran Satya Sai Baba bisa dipastikan bahwa, terutama yang beragama Hindu ya, sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan memiliki dan memuja patung dari Sri Mahaganesha. Dan akhirnya memang tidak ada hal yang bisa dipakai bukti kembali, karena saya coba mencari informasi tentang sang praktisi tersebut, tapi belum juga ketemu. Hingga pada siang ini saya menemukan video tentang klarifikasi beliau, bagaimana sang praktisi membeberkan kegiatan tersebut atau videonya yang telah atau sempat menjadi viral. Kita lihat bersama pengakuannya, sehingga dengan ini mereka yang sudah melakukan penggiringan opini, melakukan propaganda kebencian dan juga fitnah terhadap kelompok Sai Baba bisa menjadikan ini sebuah renungan, sehingga kedepannya tidak lagi asal mencomot sebuah video lalu memberikan caption sesuka hati sebelum melakukan riset atau pembuktian atau penelitian, cek dan recheck secara langsung, sehingga itu bisa menjadikan blunder bagi diri sendiri. Mari kita simak pengakuan dari Bunda Menuh, sang praktisi pengobatan yang videonya sempat viral beberapa hari yang lalu. Pengayah yang dipanggil Jero Menuh ring Tegal Kontang Nagasari Lumbung Kaus Lemadeg Barat Tabanan Ki ingin mohon dan pula nunas mangde uning napi sane sebenarnya sane margi yang tiang sedina-dina sampun lebih dari 10 tahun tiang nepuni napi mempetulung ring semeton sane membuktikan ane rauh mariki. Saudara yang lantur, titiang perkenalkan ikit yang nunas, gulung sarang jero meneso adat titiang, ring deso adat Nagasari, sane meduai video nike, sane nunas tambo, sampun pengemolean rahayu segar driki, sane meduai video niki pasien tiang dumon, sekian tahun sudah 11 tahun, sampun dereng dumun sakitnya keras hingga makin menjadi seorang pemangku, semeton titiang saking Kuta Selatan, sane uning titiang memargi sedina-dina, niko suami titiang, keluarga titiang niki sebagai ring parisade sarang ring kecamatan ring kabupaten Jero Gede Ketut Subagia, termasuk juga pasien titiang sane nenin tulungin titiang hingga kadimangkin meresidang ragan melinggih ngaturan ayah sebagai seorang pegawai negeri diantaranya, dan ngerohan titiang sebagai kuasa hukum niki wayan
Semeton titiang rauh juga pernah meriki uning napi sane margiang titiang uningan dawet awal nike pertama di sedereng titiang dados jere titiang sakit 1 tahun tidak bisa diobatin oleh dokter hingga datang ke beberapa balian hingga datang ke beberapa orang paranormal bahkan ke tukang pijit yang terkenal di Selemadeg tiang datang setiap tiang berobat dinyatakan tiang ngiring taksui dan tidak tiang percayai hingga pun tiang ngenikang sanggup diajeng ide susunan ring pucak rangde hingga tiang ngiringan pelan dan pelan hingga 3 tahun tiang tintan uning napi ngemargian dengan bahasa Cina entah datang dari mana titiang tidak merekayasa titiang tidak pernah belajar titiang tidak pernah berguru titiang tidak pernah yang namanya persatuan menjalan secara otodidak yang berjalan sesuai titah hingga rauhlah Dewi Kuan Im rauhlah ide Ratu Kanjeng yang titiang iring rauhlah ide yang Siwa Buddha rauhlah ide Sesunan Sami hingga makin mencapai 179 sesunan sampun linggian tiang hingga sampun ngadeg ide Sang Hyang Tunggal sane iring titiang niki pinaka pendamping titiang sane anut ring jero meneso adat sane uning pemargin titiang sedina-dina pingkali niki okan-okan tiang sami sane meresida rauh ane mangkin di setiap langkah titiang nentan merasa titiang pernah untuk menjalankan aliran lain anapi malih tiang mengikuti sampradana nentan niki sebagai saksi malih jebos tunasan titiang penyaksi kentan pemargin titiang hingga mangkin wentan terkaitnya video niki titiang klarifikasi titiang nentan nyarengin yang namanya ajaran yang menyimpang atau pula sampradana ampuroping banget malih jebos wentan video-video malih sane tunasin yang sekadi saksi angin titiang pendukung titiang bawah titiang nentan aliran yang berbeda kentan ampuroping banget ikut lagi aturan titiang karena titiang benar-benar ngiring ide Sesunan Sarang Sami matur suksema Om Santi 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 Om. So, bagaimana setelah lihat klarifikasi ini? Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita bersama ya, terutama sahabat-sahabat yang sudah terlanjur melakukan penggiringan opini dan para sahabat juga yang sudah terlanjur memberikan komentar pedas, komentar caci maki hinaan kepada tokoh semulia dan seluhur Bhagawan Sri Satya Sai Baba dan juga kepada sang praktisi yang tidak tahu menahu tetapi ikut juga dicaci maki karena seseorang telah memviralkan videonya walaupun ini bisa dikatakan kalau dibawa ke ranah hukum itu melakukan pelanggaran undang-undang ITE ya karena menyebarkan video yang bisa menjelekkan nama baik seseorang. Ya, so saya kira setiap apa yang terjadi bisa kita ambil hikmah positifnya untuk kebaikan kita bersama. Semoga pikiran baik datang dari segala arah sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terulang kembali ya. Dalam Buddha diajarkan tentang ehipasiko, di Hindu juga sering diwanti-wanti dengan ajaran tripermana, yakni mari kita cek dan recheck kembali. Saring sebelum sharing. Sebelum membagi-bagi informasi atau video tersebut, cek kembali kebenarannya apakah itu kebenaran ataukah sebuah hoax dan propaganda yang sengaja dibuat seseorang untuk menjelekkan nama seseorang atau kelompok tertentu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Saya akhiri dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om.